Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Kembali lagi ke channel berkebun saya. Video kali ini saya mau memperlihatkan perkembangan semaian berbagai jenis sayuran yang udah saya semai di video sebelumnya ya. Yuk kita cek-cek kebun. Intermezzo dulu ya teman-teman. Ini saya mau liatin si anak bulu satu ini nakal banget. Dengan santainya dia jalan-jalan di atas paranet ketika si mama di kebun. Nah, ini teman-teman semaian saya yang berumur 1 minggu. Ini ada si paprika mix dan sebelahnya ada si brokoli. Tapi sayangnya brokoli ini setelah saya pindah tanam ke bedengan, itu daunnya dimakan sama belalang dan habis semua, tak tersisa. Sayang banget ya, tapi nggak apa-apa lah, kita bisa semai lagi kan teman-teman. Dan ini ada si kembang kol yang numbuh cuman beberapa aja ya teman-teman. Sebelahnya itu ada Swiss chard. Ini warnanya sebenarnya mix, tapi kelihatannya yang numbuh banyak warna merahnya ya. Dan sebelahnya lagi ini tomat cherry merah. Kebetulan sekali di sini itu musim hujan dan setiap hari itu hujan deras. Jadi semaian ini setiap sore saya tutup dengan keranjang seperti ini ya teman-teman, untuk melindungi dari hujan. Dan atasnya keranjang itu saya tutup dengan karung. Ini karung bekas kalau saya beli tanah di penjual tanaman itu. Soalnya atasnya ini nggak ada kanopi ya teman-teman, di kebun saya itu nggak ada, cuman dinaungi paranet seperti ini aja. Jadi biar semaian itu nggak rusak, kita lindunginya dengan ditutup pakai kerenjang. Kalau ini semaian pakcoy yang juga berumur 1 minggu ya teman-teman. Dan setiap saya semai itu saya selalu kasih name tag. Saya kasih nama dan tanggal semainya biar kita ingat ya waktu kita semai sampai panen. Kalau ini semaian red radish dan saya baru pertama kali nanam ini. Alhamdulillah numbuh ya teman-teman. Dan ini pakcoy yang tadi ya teman-teman, udah saya pindah ke bedengan dan ini umurnya 1 bulan lebih 3 hari. Daunnya terlihat bolong-bolong, ya wajar ya teman-teman karena kita menanamnya secara organik. Jadi di sini itu banyak sekali belalang seperti ini. Kalau saya menanam pakcoy itu pasti habis daunnya dimakanin binatang seperti ini. Dan ini sebelahnya paprika. Umurnya sama 1 bulan lebih 3 hari dan udah saya pindah tanam ke bedengan. Ada 4 pohon ya teman-teman. Ini kembang kol yang udah terlihat punya 5-6 daun di umurnya yang 1 bulan lebih 3 hari ya teman-teman. Ini red radish tadi. Dan setelah saya tanam di bedengan, daunnya itu juga habis dimakanin belalang teman-teman. Semoga aja dia bisa tumbuh sehat sampai panen. Ini nggak tahu memang tanamannya mungil atau gimana. Ini terlihat masih kecil sekali.
Kalau ini semaian bayam hijau cabut ya teman-teman. Ini juga umurnya 1 minggu, sama seperti yang tadi. Kalau bayam saya langsung semainya di tanah ya teman-teman, jadi nggak pakai teras semai atau semacamnya. Jadi saya langsung tabur aja ke tanah bedengan ini, saya garis biar lurus, biar rapi gitu. Dan bayam ini termasuk tanaman yang mudah sekali tumbuh ya teman-teman. Nah, kalau ini bekas itu dimakan siput, karena di kebun saya ini juga banyak sekali siput. Jadi setiap pagi saya selalu sidak, saya cari itu siput-siput yang berkeliaran. Dan ini kangkung organik saya yang masih terlihat hijau dan subur, meskipun daunnya ada sedikit bolong-bolong, itu wajar ya teman-teman. Nah, ini bayam yang tadi setelah berumur 1 bulan seperti ini. Mungkin sekitar semingguan lagi sudah siap dipanen ya teman-teman. Dan ini tanaman tomat cherry. Kalau kemarin saya pernah menanam tomat yang lokal, itu sepertinya pertumbuhannya lebih cepat ya teman-teman. Saya juga baru pertama kali nanam tomat cherry ini, dan saya rasa itu pertumbuhannya agak lambat dibanding pertumbuhan kalau kita menanam tomat lokal. Dan ini juga tomat cherry merah, karena saya semainya berkala. Ini umurnya lebih muda 2 minggu ya, selang 2 minggu saya semai ini dari yang saya tanam tadi di bedengan. Dan ini belum sempat saya pindah lagi. Di sebelah sini ada buncis, ini buncis tegak tanpa rambatan teman-teman. Dan ini sebenarnya numbuh semua waktu saya semai langsung di tanah bedengan ini. Tapi sayangnya buncis ini satu persatu mati karena busuk batang. Dan saya nggak tahu kalau ternyata nanam buncis di musim hujan itu rentan sekali busuk batang. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, kita bisa coba lagi, tanam lagi. Dan ini ada bibit-bibit bayam batik teman-teman. Ini numbuh sendiri ya, karena dulu saya pernah nanam bayam batik di bedengan sebelah sini, dan saya biarin tanaman bayamnya itu sampai tua, sampai mengeluarkan bunga dan akhirnya menghasilkan biji. Terus bijinya itu jatuh ke tanah bedengan ini. Akhirnya dia numbuh sendiri teman-teman pas musim hujan. Banyak banget ya. Dan ini adalah tanaman buncis yang berhasil selamat ya teman-teman. Tinggal 2 pohon aja. Padahal dulu itu saya tanamnya ada sekitar 12 pohon. Tapi karena musim hujan, mereka mati satu persatu karena busuk batang. Tapi nggak apa-apalah. Dan tanaman yang ini udah berhasil mengeluarkan bunga, calon bunga ya teman-teman. Semoga bunganya nggak rontok. Senengnya. Dan bayam batiknya sudah mulai membesar ya teman-teman, lihat cantik sekali kan coraknya, hijau, terus tengahnya ada merah marun ya teman-teman. Jadi ini seperti perpaduan antara bayam hijau dan bayam merah. Di sini juga saya tanam timun. Ini usianya udah 10 hari.
karena di bedengan tadi buncisnya yang selamat cuman 2 pohon aja, jadi di bedengan sebelah sini saya semai lagi ya teman-teman buncisnya, dan alhamdulillah ini juga numbuh semua. Ini usianya juga sudah 2 minggu lebih ya teman-teman. Semoga aja nggak kena busuk batang, karena setiap hari di sini juga masih hujan deras. Sebelah sini ada semaian kacang panjang ya teman-teman. Ini biasanya memang saya kalau nanam kacang panjang itu satu lubang saya isi 2 benih. Jadi di saat yang satu benih itu nggak numbuh, jadi masih ada benih lainnya yang numbuh. Soalnya saya semai kacang ini langsung di tanah ya teman-teman, karena kacang ini termasuk tanaman yang mudah tumbuh juga. Meskipun kadang-kadang ada beberapa tanaman yang tiba-tiba layu seperti itu teman-teman, kita cabut aja ya, kita lihat akarnya. Dan ternyata akarnya itu putus teman-teman, nggak tahu mungkin dimakan binatang tanah kali ya, tapi nggak apa-apa lah, masih tersisa banyak sekali pohon kacangnya di sini. Dan ini udah saya bikin rambatan buat si tanaman kacang itu ya teman-teman. Seperti ini model rambatannya. Tada! Tanaman kacangnya sudah terlihat rimbun sekali dan subur ya teman-teman. Karena kacang panjang ini tanaman yang paling cepat sekali tumbuh dan berkembang ya teman-teman di antara yang lain. Kita lihat yuk, sepertinya ini sudah muncul bakal bunga ya teman-teman, dan itu artinya sebentar lagi ini akan muncul si kacangnya. Mudah-mudahan bunganya itu berhasil survive, nggak rontok ya teman-teman. Ternyata banyak sekali calon-calon bunga. Seneng banget lihatnya. Dan sebelah sini ada satu bunga yang bentuknya sudah sempurna ya teman-teman. Seperti ini bunga kacang panjang. Tapi ini belum mekar ya teman-teman. Masih kuncup. Bawang merahnya sudah terlihat besar-besar sekali teman-teman. Mungkin ini sekitar seminggu lagi ya bisa dipanen. Ini saya tanam bawang merahnya tumpang sari dengan tanaman kacang panjang tadi ya teman-teman. Meskipun saya tanam bawang merahnya ini di musim hujan, tapi alhamdulillah tanaman bawang merahnya ini nggak busuk teman-teman, umbinya masih terlihat segar-segar kan. Ini tanaman jagung manis, umurnya 1 minggu juga. Dan saya tanam jagung manisnya cuma beberapa pohon aja, soalnya sebelah sini saya sudah semai jagung pulut putih ya teman-teman. Jadi memang saya sengaja nggak semainya berbarengan, saya semainya berkala karena biar nanti waktu panen itu juga berkala. Ini saya belinya benih cap panah merah yang jagung Kumala F1 ya teman-teman. Isinya itu cuma 30 seed.
Soalnya saya belinya yang kemasan urban farming, yang kemasan kecil. Saya penasaran sekali memang dengan menanam jagung yang varietas lain seperti jagung pulut warna putih ini. Soalnya kemarin saya sudah beberapa kali nanam jagung manis dan berhasil, teman-teman. Ternyata batang jagung pulut warna putih dan jagung manis itu ada perbedaan ya, teman-teman. Kalau jagung pulut warna putih itu batangnya berwarna merah marun seperti ini, cantik banget. Dan kalau jagung manis itu batangnya warna hijau. Ini Swiss chard yang sudah saya pindah tanam ke tanah langsung di bedengan. Dan ini juga Swiss chard. Sebenarnya kemarin ada banyak ya teman-teman yang udah saya pindah tanam langsung di bedengan. Tapi mereka nggak berhasil survive, mati satu persatu. Dan tinggal 3 tanaman ini aja. Berhubung tanaman Swiss chard saya banyak yang mati, tinggal 3 tanaman aja. Akhirnya saya semai baru lagi, dan ini umurnya udah 1 minggu. Mudah-mudahan tumbuh sampai panen ya teman-teman. Kalau ini semaian bunga matahari, ini bijinya saya nggak beli loh teman-teman. Jadi dulu itu saya pernah menanam bunga matahari banyak sekali dan berhasil sampai berbunga dan menghasilkan biji, lalu bijinya saya simpan. Dan ini saya semai, alhamdulillah numbuh. Seperti inilah teman-teman tanaman bunga matahari saya kemarin. Tapi ini semuanya sudah mati ya, dan saya mau mulai menanam lagi. Pagi ini saya dikejutkan dengan sisa-sisa prasejarah. Ini tanaman brokoli yang kemarin-kemarin daunnya habis dimakan belalang sampai tak tersisa. Dan ini tadi saya lihat ada muncul daun baru lagi ya teman-teman. Semoga survive sampai panen ya teman-teman. Karena saya belum berhasil menanam brokoli, jadi saya semai lagi ya teman-teman. Dan ini umurnya juga baru 1 minggu. Semoga daunnya nggak habis dimakan belalang lagi seperti yang kemarin. Kalau ini semaian cabai hijau yang kecil-kecil itu teman-teman, yang buat lalap itu. Jadi pas kemarin waktu saya beli gorengan dan ada cabai hijau itu dan warnanya yang merah yang udah tua, akhirnya saya iseng buat semai dan alhamdulillah numbuh. Dan ini adalah tanaman terakhir yang saya update, yaitu tanaman pari pahit. Dan usianya itu sudah 10 hari ya teman-teman. Dan saya baru pertama kali ini menanam pari pahit. Dan ternyata biji pari itu mudah sekali semprot dan tumbuh loh. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang update semaian saya. Dan meskipun kita banyak sekali mengalami kegagalan dalam bercocok tanam, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat untuk menanam sayuran organik di pekarangan rumah kita sendiri. Oke, assalamualaikum.